Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2542 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai ayat 23. Di bawah perikop Herodes mati. Demikian firman Tuhan. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Herodes, sang penguasa di Yudea, sangat tragis. Karena kematiannya, firman Tuhan mencatat disebabkan dia ditampar malaikat Tuhan. Saudara, di saat malaikat Tuhan menampar dia, Herodes belum mati. Herodes nanti mati ketika dimakan cacing-cacing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Herodes yang sangat kejam ini, dia bernama Herodes Agripa I. Dia sangat-sangat dikenal karena kekejamannya. Dia sangat hebat. Dia sangat ditakuti oleh banyak orang. Saudara, lihat. Kejahatannya luar biasa kepada orang-orang percaya. Dia membunuh Rasul Yakobus dengan pedang. Saudara, memang Alkitab tidak mencatat sedetil apa yang dilakukan Herodes kepada Yakobus. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa Herodes membunuh Yakobus dengan pedang. Bisa saja Herodes Agripa I ini membacok atau dia memang membuat Yakobus tersiksa karena pedang itu. Atau bisa saja Herodes Agripa I ini menggorok atau memancung kepala daripada Rasul Yakobus. Sangat-sangat kejam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Herodes Agripa I yang sangat-sangat ditakuti itu, dia mati dengan cara menjijikan. Dia mati digerogoti cacing-cacing yang masuk ke dalam tubuhnya dan memakan habis seluruh tubuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kematian Herodes Agripa I ini ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan kepada rasul-rasul dan kepada orang percaya pada saat itu tentunya. Saudara, kita tahu bahwa Herodes Agripa I inilah yang membunuh Rasul Yakobus
Dialah yang memenjarakan Rasul Petrus dan menganiaya orang-orang percaya di zaman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar kenapa Herodes ditampar oleh malaikat Allah dan mati dengan cara yang mengenaskan. Mati dimakan cacing-cacing. Saudara, mari kita belajar dari kesalahan Herodes yang membuat Tuhan murka kepada Herodes. Yang pertama, saudara, kesalahan Herodes Agripa I yang pertama, Herodes membunuh Rasul Yakobus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, "Oh, puji Tuhan, saya tidak pernah membunuh orang. Saya tidak pernah membunuh hamba Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, memang mungkin saudara secara fisik tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa ini. Tapi firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata begini, "Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan nasihat, pesan, dan teguran kepada kita semua bahwa kalau kita membenci saudara kita, kebencian kita kepada orang itu sama dosanya dengan dosa seorang pembunuh. Pertanyaan saya sederhana, ada berapa banyak orang yang kita benci? Sebanyak itulah orang yang kita bunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dalam hati saudara ada orang yang saudara benci, hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bertobat saudara, maka kita akan mendapatkan hukuman sama seperti Herodes. Apalagi orang yang kita benci itu adalah hamba Tuhan, adalah orang yang diurapi. Bertobat saudara. Karena apa saudara? Hamba Tuhan itu adalah representatifnya Allah, perwakilannya Allah di dalam dunia yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita membenci hamba Tuhan, kita sama artinya membenci yang mengutusnya, yaitu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan ini, kalau kita membenci orang sama seperti kita sudah membunuh orang itu. Apalagi kalau yang kita benci adalah pendeta, gembala, majelis, dan lain sebagainya. Orang-orang yang diurapi, orang-orang yang melayani Tuhan, saudara benci, oh saudara celaka saudara. Bertobat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Herodes mati mengenaskan. Mati ditampar malaikat Tuhan dan digerogoti cacing sampai mati. Saudara dapat merasakan bagaimana menderitanya Herodes Agripa I ini. Dia mati dimakan cacing-cacing tanah itu. Mengerikan. Saudara, kenapa Herodes mati tersiksa seperti itu? Karena dia membunuh Rasul Yakobus. Dia membunuh orang-orang percaya pada saat itu. Dan dia ini kan psikopat, saudara. Dia senang melakukan itu. Akhirnya apa saudara yang terjadi kepada Herodes? Herodes mati mengenaskan, mengerikan, tragis. Karena dia melakukan itu kepada orang-orang benar. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara benci orang, saudara sama seperti dosa seorang pembunuh. Apalagi yang saudara benci orang-orang benar. Apalagi dia seorang hamba Tuhan. Oh, bertobat saudara. Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada kebencian dalam hati saudara,
Saudara, sebaik apapun yang saudara lakukan, Tuhan tidak akan terima itu. Tuhan mau saudara yang sudah tahu kebenaran, saudara yang sudah mendapat pengampunan, saudara harus belajar mengampuni. Supaya apa, saudara? Supaya dosa-dosamu yang banyak, yang segunung itu diampuni oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada satu orang pun yang saudara benci dalam hati saudara. Karena dosa orang membenci sama seperti dosa seorang pembunuh. Apalagi yang saudara benci adalah hamba Tuhan. Bertobat. Kesalahan yang kedua yang dilakukan Herodes, Herodes memenjarakan Rasul Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca ayat sebelumnya, di ayatnya yang ke-4 dan ayat 5, perhatikan. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat Herodes memenjarakan Rasul Petrus. Saudara, mungkin pelajaran yang dapat kita lihat dari Herodes ini adalah dia melakukan ketidakadilan kepada hamba Tuhan, kepada orang percaya, yang membuat Tuhan geram, Tuhan marah kepada Herodes Agripa I ini. Karena apa? Dia melakukan ketidakadilan kepada hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan ketidakadilan kepada orang percaya, terlebih lagi kepada hamba Tuhan, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara perhatikan, Herodes, dia melakukan semena-mena kepada Rasul Petrus. Dia memenjarakan orang tanpa proses pengadilan. Saudara perhatikan, orang-orang kalau sudah punya jabatan dan pangkat tinggi, mereka seringkali melakukan hal sama seperti Herodes ini. Melakukan semena-mena, merasa dia berkuasa, membuat dia bebas melakukan segala sesuatu. Terlebih lagi kalau dia punya uang. Makanya ada istilah punya uang, punya kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Jangan melakukan ketidakadilan kepada siapapun, apalagi kepada hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tanpa dia sadari, sama orang lain baik, saudara, tapi sama hamba Tuhan dia menganggap remeh. Dia tidak menghargai, tidak menghormati hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah melakukan ketidakadilan di dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar kan dalam firman Tuhan. Kalau kita memperlakukan hamba Tuhan dengan baik, Tuhan juga akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Saudara, saya ingat dalam 2 Raja-Raja pasal 4, di sana menceritakan tentang seorang perempuan Sunem yang selalu memberikan pelayanan yang luar biasa kepada Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa mampir di Sunem, perempuan ini melayani Nabi Elisa. Dia menjamu makanan enak untuk Nabi Elisa. Dia menyediakan tempat khusus buat Nabi Elisa supaya dia dapat beristirahat. Nabi Elisa merasakan hospitality-nya dia luar biasa. Sehingga dia memanggil Gehazi, bujangnya, untuk menanyakan kepada perempuan Sunem itu, apa yang menjadi permintaanmu? Supaya nanti saya ajukan kepada raja. Apakah kamu diganggu sama penjahat? Nanti saya bilang kepada raja supaya menjaga. Apakah ada yang mengganggu bisnismu? Apakah ada kendala ini dan itu? Nanti saya bilang kepada raja supaya raja jaga perempuan Sunem ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata
Yang menjadi pergumulan perempuan Sunam ini tidak punya anak. Dan Nabi Elisa bernubuat kepada perempuan Sunam ini bahwa tahun depan perempuan Sunam ini akan punya anak. Oh haleluya. Dan benar terjadi saudara. Amin. Haleluya. Saudara, saya mengajak saudara menyimak baik-baik kisah perempuan Sunam ini dan Nabi Elisa yang luar biasa ini. Ketika perempuan Sunam ini melayani hamba Tuhan, dia diberkati dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kepada Herodes yang memperlakukan hamba Tuhan dengan tidak baik. Apa yang terjadi kepada Herodes? Mengenaskan, tragis, menjadikan dan mengerikan. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak menghargai hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya dalam kehidupan realita kita banyak contoh-contoh orang-orang seperti itu. Betul? Yang tidak menghormati, tidak menghargai hamba Tuhan, akhirnya mengenaskan hidupnya. Dengar ini baik-baik. Jangan bangga kalau saudara pernah berdebat dengan hamba Tuhan, sudah mempermalukan hamba Tuhan itu. Saudara jangan bangga saudara. Karena saudara berhadapan dengan seorang hamba Tuhan, seorang yang diutus Tuhan, saudara kalau nggak bertobat, saudara akan dihukum oleh Tuhan. Saudara bertobat, saudara. Saudara dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Saudara hargai dia sebagai perwakilan Tuhan. Amin. Jangan penjarakan dia. Dalam arti rohani, memenjarakan ini bisa berarti kita mengekang hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan kita mungkin punya banyak sekali ide-ide untuk memajukan pelayanan. Tetapi saudara yang sudah nyaman, saudara menghalangi ide-ide hamba Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ide-idenya untuk kemajuan pelayanan, saudara dukung. Amin. Jangan bangga kalau saudara bisa mempermalukan hamba Tuhan di debat. Jangan bangga saudara, karena saudara sedang berhadapan dengan perwakilan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan bertobat. Amin. Yang ketiga saudara, kesalahan Herodes yang membuat Tuhan murka. Herodes menyamakan dirinya sama seperti Tuhan. Sudah perhatikan ayat 22. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan murka kepada Herodes dan malaikat menampar dia dan dimakan oleh cacing-cacing sampai mati? Karena Herodes menyamakan dirinya seperti Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tanpa sadar menyamakan dirinya seperti Tuhan. Bertobat saudara. Saudara, orang-orang yang menyamakan dirinya seperti Tuhan, dia nggak datang beribadah, dia menyamakan dirinya seperti Tuhan. Dia tidak pernah cari Tuhan, dia masa bodoh dengan agama, dia orang yang sudah menyamakan dirinya seperti Tuhan. Bertobat saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan menegur saudara, itu berarti Tuhan mengasihi saudara. Amin. Bertobat. Jangan menganggap dirimu sama seperti Tuhan. Sehingga saudara merasa tidak perlu cari Tuhan. Saya sudah Tuhan atas diri saya sendiri. Saudara bertobat saudara. Karena kalau saudara menganggap dirimu seperti Tuhan, saudara akan dibuang. Saudara, Lucifer dibuang ke dalam dunia ini karena apa? Dia mau ingin seperti Allah. Dia mau sama seperti Tuhan. Yang membuat Tuhan murka dan mencampakkannya ke dalam dunia. Bapak ibu saudara, kalau saudara sudah menyamakan diri sudah sama seperti Tuhan, bertobat. Kalau sudah masih hidup sehat sampai sekarang, itu berarti Tuhan masih mengasihi saudara. Bertobat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kesalahan Herodes supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Apa kesalahannya? Dia membunuh hamba Tuhan.
dia memenjarakan hamba Tuhan, dia menyamakan dirinya sama seperti Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tutup dengan satu ayat yang dicatat dalam Alkitab 1 Tawarik 16 ayat 22. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang ditimpa Herodes Agripa I ini. Dia ditampar malaikat dan dia mati. Bukan karena pedang, bukan karena musuh membunuhnya. Kalau kita belajar, saudara, itu kan cara-cara kesatria. Mati di medan perang, mati dibunuh dengan pedang. Tapi saudara lihat, Herodes mati dipermalukan Tuhan. Mati bukan karena pedang, tapi mati karena cacing-cacing tanah yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Sangat menderita, sangat menyakitkan. Itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang seperti Herodes Agripa I. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang menegur, yang menasihati dan memberkati kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa secara khusus untuk tanggal 20 Juni di mana kami akan bersyukur hari ulang tahun ke-7. Renungan pagi ini mengudara non-stop setiap hari memberkati semua umat Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan lancarkan acaranya. Tuhan memberkati mereka yang sudah mensupport pelayanan ini dengan berkat-berkat surgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.